Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Nita Nailcraft. Alhamdulillah kabar saya baik dan mudah-mudahan teman-teman juga begitu, tetap sehat, semangat dan juga produktif. Video kali ini saya bakal ajak teman-teman untuk membuat tas HP, tas handphone dengan model seperti ini. Jadi ini tanpa furing, tapi kalau teman-teman nantinya mau dikasih furing juga boleh. Kemudian pakai kancing magnet seperti ini tadi. Lalu handle-nya ini langsung kita sambung dengan tasnya, jadi kita tidak perlu menyiapkan ring D dan lain sebagainya. Nah, sekarang untuk membuat tas HP ini kita memerlukan benang rajut. Di sini saya menggunakan benang rajut polyester merek Polyindo. Kemudian karena menggunakan Polyindo, saya menggunakan hakpen berukuran 4/0. Lalu kancing magnetnya, jarum tapestri, kemudian saya siapkan juga tassel seperti ini. Untuk cara membuat tassel sudah pernah saya hadirkan videonya. Lalu korek api dan juga gunting untuk memutus benang, dan jarum jahit serta benang jahit untuk menjahit kancing magnet ini di bagian tasnya nanti. Nah, seperti apakah tutorialnya? Yuk kita ikuti sama-sama. Tas HP rajut ini menggunakan motif block stitch ya. Jadi untuk membuat motif block stitch ini nanti kita membutuhkan kelipatan 4. Kelipatan 4 ini bisa dihitung dari awal rantai yang kita buat. Bisa juga dihitung dengan stitch yang kita dapatkan ketika kita sudah selesai membuat alas ya. Jadi pertama kita membuat slip knot terlebih dahulu. Kemudian kita buat rantai sebanyak 20. Setelah 20 rantai, selanjutnya kita buat rantai 3 untuk masuk ke baris yang pertama. Jadi kita membuat alasnya terlebih dahulu. Kalau teman-teman membutuhkan penanda, bisa disiapkan penanda juga. Tapi kalau sudah terbiasa, bisa diteruskan tanpa penanda. Jadi rantai yang ke-20 ini kita pegang seperti ini ya, dengan ibu jari. Kemudian kita lanjutkan membuat rantai 3. Lalu kita buat double crochet di rantai yang keempat atau yang kita tekan dengan ibu jari ini. Kita pegang dengan ibu jari ini ya. Jadi kait benang. 1, 2, 3 ini yang keempat ya. Jadi teman-teman kait benang, kemudian masuk di rantai yang keempat. Nah, seperti ini buat double crochet. Jadi rantai 3 ini kita hitung sebagai double crochet yang pertama. Selanjutnya di sini kita buat double crochet. Jadi dalam satu lubang ini kita anggap kita punya 2 double crochet. Kita lanjutkan membuat double crochet di setiap stitch atau di setiap rantai yang ada. Teman-teman teruskan sampai di bagian ujung di sini. Kita sudah sampai di bagian ujung. Nah, ini sudah kita isi dengan double crochet. Selanjutnya kita akan membuat alas yang oval. Jadi untuk berbelok ke bagian sisi di sini, kita akan membuat 4 double crochet lagi dalam satu stitch atau satu rantai terakhir ini. Jadi ini sudah kita buat satu. Jadi dalam satu lubang ini nanti akan ada 5 double crochet. Jadi ini sudah satu kita buat tadi. Sekarang selanjutnya kita akan buat 4 double crochet.
Nah, ini sudah ada 5 double crochet dalam satu stitch. Selanjutnya, di stitch yang berikutnya kita akan isi 1 double crochet dan berhenti sebelum di bagian paling ujung di sini, ya. Jadi berhenti di sini. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk bagian paling ujungnya. Yang ini diisi 1 double crochet di setiap stitchnya. Kita sudah sampai di bagian ini, bagian paling akhir di sini sebelum bagian paling ujung ya. Jadi supaya lebih mudah, di bagian tengah ini, kalau di ujung kita isi 5, di sini nanti kita isi 5. Nah, di bagian tengah ini ada 18 double crochet ya. Jadi di sini juga 18, di sini 18. Nah, selanjutnya karena ini sudah kita isi 2 double crochet tadi, kita lanjutkan dengan mengisi 3 double crochet. Jadi bagian samping kanan kiri jumlah stitchnya sama, yaitu 5 double crochet dalam satu stitch ya, atau satu rantai. Nah, kalau sudah, sekarang kita slip stitch di rantai yang ketiga di sini. Nah, ini alas dari tas handphonenya atau tas HP-nya. Ini baris yang pertama. Jadi baris yang pertama ini, di sini ada 18 double crochet di bagian tengah, di sini juga 18. Kita kalikan 2 berarti ada 36. Kemudian di bagian ini ada 5, di sini juga 5 berarti 10. Tambah 36 berarti dalam satu baris pertama ini ada 46 double crochet. Kita lanjut di baris yang kedua, kita buat 3 rantai. Ini kita hitung sebagai double crochet yang pertama. Kemudian kita buat double crochet di stitch yang sama. Jadi di setiap stitch dari bagian ujung ya. Jadi dari mulai ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Setiap stitchnya kita isi dengan 2 double crochet. Nanti di sini juga begitu. Bagian ujung setiap stitchnya kita isi dengan 2 double crochet. Jadi ini mulai ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini di sini berarti nanti akan ada 10 double crochet di bagian ujung kanan dan kiri ya. Di sini dan juga di sini. Kita lanjutkan. Ini juga double crochet increase dalam satu stitch. Nah, selanjutnya kita akan membuat double crochet sebanyak 1 double crochet di 18 stitch ya. Jadi tadi saya sudah menyampaikan kalau di bagian tengah ini ada 18 double crochet. Berarti di bagian tengah ini stitchnya ada 18. Jadi selanjutnya kita akan membuat 18 double crochet dalam 1 double crochet dalam 18 stitch ya. Nah, silahkan teman-teman lanjutkan. Ini saya lanjutkan juga. Kita membuat double crochet di 18 stitch berikutnya. Nah, ini sudah ada 18 double crochet di bagian tengah-tengah di sini. Selanjutnya ini bagian ujung 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing stitch kita isi dengan 2 double crochet. 1, 2. Dilanjutkan di sini juga kita buat 2 double crochet. Jadi bagian ujung-ujung nanti isinya 10 double crochet di 5 stitch ya. Jadi setiap stitchnya diisi dengan 2 double crochet supaya sisi kanan dan kiri itu seimbang. Satu lagi. Nah, berikutnya setiap stitch di sini di bagian tengah kita buat double crochet sebanyak 18 stitch. 1 double crochet sebanyak 18 stitch berikutnya.
Nah, sekarang ini sudah 18 double crochet juga. Di setiap stitchnya kita isi 1 double crochet ya, sebanyak 18 kali. Sekarang di bagian ujung ini kita ulang pola yang sama, 2 double crochet dalam 1 lubang atau 1 stitch. Kalau sudah, sekarang kita slip stitch di rantai yang ketiga. Jadi baris yang kedua dari alas tas kita sudah selesai. Untuk baris yang kedua ini jumlah stitch yang kita miliki di sini 18, ini juga 18, kemudian di sisi kanan dan juga kirinya di sini dan di sini itu adalah 10 10, jadi 20. Berarti 36 tambah 20 adalah 56. Kalau kita bagi 4 dapat 14. Jadi ini sudah pas kelipatan 4 ya. Nah, makanya nanti tadi saya sampaikan teman-teman bisa mengawali dari rantai awal itu sudah kelipatan 4 juga boleh. Kalau misalnya teman-teman merasa kesulitan, bisa langsung buat aja tanpa menghitung kelipatan 4 di rantai awal. Nanti ketika sudah mendapatkan alas yang diinginkan, teman-teman tinggal hitung aja kira-kira ini ada berapa stitch. Kalau misalnya sudah pas kelipatan 4 bisa dilanjutkan. Kalau misalnya belum bisa ditambah di bagian kanan dan juga kiri atau bagian tengah-tengah ini, atas dan juga bawah ini ya. Jadi disesuaikan aja supaya bentuknya alas ini bisa seimbang. Jadi sama ya antara kanan dan juga kiri, tengah, atas dan juga bawah ya. Selanjutnya kita masuk di badan tasnya. Jadi untuk awalan ini kita buat rantai 1. Ini adalah baris yang pertama untuk badan tas ya. Kemudian kita buat single crochet di tempat yang sama. Nah, kalau sudah, sekarang kita skip 3 lubang, 1, 2, 3 ya. Kita buat rantai 3 terlebih dahulu. Kemudian skip 3 lubang, 1, 2, 3. Masuk di lubang yang keempat buat single crochet. Nah, seperti ini. Buat 3 rantai lagi. Kemudian skip 3, 1, 2, 3. Masuk di stitch yang keempat buat single crochet. 3 rantai. Skip 3, 1, 2, 3. Masuk di stitch yang keempat. Seperti itu terus teman-teman lakukan. Nah, di sini sampai nanti di bagian akhir dari alas ini. Nah, ini sudah menyisakan 3 stitch terakhir, 1, 2, 3. Kita buat rantai 3. Lalu karena ini 3 stitch yang terakhir kita skip, kita langsung masuk di SC yang pertama di sini buat slip stitch. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kalau sudah, kita masuk di baris berikutnya. Kita buat rantai 1. Kalau sudah, kita masuk di baris berikutnya. Kita buat slip stitch di rantai 3 di sini, di chain space. Lalu buat rantai 3. Seperti biasa, kita hitung sebagai double crochet yang pertama. Kemudian dalam satu chain space ini, karena ini kita hitung sebagai DC pertama, kita buat 3 DC berikutnya. 1, 2, 3. Jadi dalam satu chain space ini, kita hitung memiliki 4 DC. Jadi selanjutnya sama, setiap chain space kita isi dengan 4 DC.
seperti ini. Kita lanjutkan di setiap chain space ini diisi dengan 4 double crochet. Seperti itu terus sampai di bagian chain space yang terakhir. Nah, ini sudah chain space yang terakhir. Kita buat 4 DC dalam satu chain space ya. Kalau sudah, sekarang kita slip stitch di rantai yang ketiga di sini. Kita sekarang buat lagi chain space-nya ya. Jadi cek dulu sebelum naik ke baris berikutnya kira-kira sudah sesuai dengan pola atau belum. Jadi setiap chain space diisi dengan 4 double crochet. Kalau sudah, kita lanjut di baris yang berikutnya. Kita akan membuat chain space-nya. Jadi caranya sama. Kita buat rantai 1. Kemudian kita buat single crochet di bagian di sini ya, sebelum rantai 1. Di tengah-tengah kelompok DC-nya kita buat single crochet seperti ini. Saya ulang lagi ya. Jadi ini rantai satunya. Kemudian kita buat di sini single crochet. Lalu rantai 3 lagi. Kemudian di sela-sela di setiap set atau di setiap bloknya di sini. Ini kan ada 4 DC ya. Di sela-selanya ini kita buat single crochet. Nah, kemudian buat rantai 3 lagi. Kemudian di bagian sela-selanya ini kita buat single crochet. Seperti itu terus sampai di bagian akhir dari baris ini. Kemudian slip stitch di SC yang pertama. Kalau sudah, kita ulang lagi pola di baris sebelumnya. Slip stitch di chain space, kemudian rantai 3, lalu buat 3 DC. Lalu di sini di sebelahnya setiap chain space kita buat 4 DC. Nah, seperti ini sampai kita berada di chain space yang terakhir. Nah, ini sudah, sekarang kita slip stitch. Nah, ini adalah hasilnya seperti ini ya. Jadi teman-teman, kita nanti akan mengulang terus polanya. Jadi habis ini membuat chain space-nya, kemudian buat block stitch-nya atau 4 DC dalam satu chain space seperti ini, sampai ukuran yang kita inginkan. Kalau sesuai dengan ukuran dari tas handphone yang sebelumnya, di sini kita akan buat masing-masing ada 10 baris dari motifnya ya. Jadi yang chain space ini juga 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi ini 10. Kemudian motif 4 DC-nya itu juga sama sebanyak 10 baris ya, 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang terakhir di sini ya. Jadi masing-masing nanti kita buat 10 baris dari supaya sesuai dengan tas yang sebelumnya, karena memang disesuaikan dengan standar ukuran handphone. Kemudian jadi ini diteruskan saja, masing-masing membuat 10 baris itu diselang-seling. Jadi satu baris untuk
chain space-nya 1 baris untuk 4 DC, 1 baris chain space, 1 baris 4 DC. Seperti itu terus sampai mendapatkan 10 baris atau ukuran yang teman-teman inginkan. Nah, ini kita sudah selesai sampai barisan yang maksudnya sampai ada 10 barisan ya untuk bloknya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Setelah ini kita akan membuat barisan finishingnya. Jadi kita akan membuat single crochet rantai 1, kemudian buat SC di tempat yang sama. Lalu di setiap stitch di sini kita akan buat single crochet. Melingkar. Nah, ini diteruskan sampai 1 putaran. Kemudian nanti dilanjutkan ke barisan berikutnya. Nah, kita berhenti sampai di 2 SC sebelum SC yang pertama di baris ini ya. Jadi ini adalah baris atau SC awalan. Nah, kita berhenti di 2 stitch sebelum SC ini. Jadi di bagian ini nanti masih tetap 2 baris, yang ini 3 baris. Nah, kita langsung membuat slip stitch di sini. Kenapa begitu? Karena ini kita sudah di bagian pinggir ya. Kalau kita membuat slip stitch di sini, nanti kita akan membuat tali langsung di sini, handle langsung di sini di bagian sisi-sisi ini. Kalau nanti kita di sini, otomatis nanti berhentinya di bagian ini dan itu tidak akan terlihat rapi ya. Jadi ini kita teruskan untuk membuat slip stitch. Nah, jadi untuk bagian finishing ini, teman-teman bisa membuat sesuai selera. Boleh 5 baris, boleh 3 baris, boleh 4 baris ya. Atau lebih dari 5 baris, sesuai selera saja, mana yang lebih bagus. Di sini saya buat 3 baris, sementara untuk tas yang bagian ini, tas yang ini itu saya buat 5 baris. Karena meskipun menggunakan benang dengan merek yang sama, tapi kita tahu Poliindo itu konsistensinya untuk ply benangnya itu tidak sama. Jadi ini lebih kecil kayaknya, lebih lembut dibandingkan yang warna pink ini. Jadi saya harus membuat 5 SC untuk finishingnya. Tapi untuk yang pink ini saya cukup membuat 3 saja karena sudah mendapatkan ukuran yang diinginkan. Bahkan ini kayaknya lebih ya dibandingkan dengan tas yang satunya tadi. Ini kita teruskan sampai 1 putaran. Nah, di sini di bagian terakhir ini, jadi ini tadi awalan kita membuat slip stitchnya. Kita buat single crochet. Jadi kita ambil ini ya, kemudian 1, kemudian di belakangnya 2 seperti ini, lalu buat single crochet. Sudah buat rantai 1, kemudian kita buat di sini di bagian ini ya, single crochet. Nah, seperti ini. Kemudian kita balik lagi di sisi sebelahnya. Nah, ini kita ambil 2 serat atau 2 loop. Kemudian buat single crochet. Seperti itu terus ya. Kita ambil 2 serat lagi. Ini dan sebelahnya ini. Kita ambil pelan-pelan. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat single crochet. Kita balik lagi, jadi setiap di sisi-sisinya kita ambil 2 serat di samping-sampingnya ini, kita buat single crochet seperti ini. Kemudian di sampingnya lagi, jadi dibolak-balik ya.
Ini kita buat single crochet. Nah, seperti ini, kemudian single crochet. Ini kita membuatnya langsung bersambung dengan tasnya. Buat sampai dengan ukuran selempang yang teman-teman inginkan ya. Kalau misalnya ini dipakai untuk anak-anak, disesuaikan saja selempangnya sampai seberapa sentimeter. Tapi kalau untuk dewasa kurang lebih sekitar 113 ya. Kalau kepanjangan bisa dikurangin. Atau mungkin biasanya kalau untuk yang berbadan besar butuh lebih panjang lagi handle-nya, bisa ditambahin ya. Ya, tapi ini kalau misalnya untuk anak-anak nggak sampai 113 ya. Jadi disesuaikan saja sama ukuran handle yang diinginkan. Nah, setelah teman-teman mendapatkan ukuran tali yang diinginkan, sekarang kita bisa langsung menyambungkan di sisi satunya lagi. Jadi dalam kondisi masih seperti ini ya, belum kita selesaikan ya, karena masih dalam kondisi dua loop seperti ini. Kita langsung menyelipkan di sisi samping, jadi dipaskan dulu di sisi sampingnya seperti ini. Kemudian kita langsung selipkan. Nah, kalau sudah, terus kita slip stitch di sini lagi di sebelahnya. Nah, kemudian rantai 1, lalu kita putus benang. Nanti hasilnya seperti ini. Dan juga harus dipastikan ya ketika memasangkan handle-nya tidak kebolak-balik. Ya, jadi ini handle-nya sudah sesuai, jadi tidak kebolak-balik. Kalau sudah, sekarang kita putus benang. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita akan membuat bagian tutupnya modelnya kayak gini. Jadi nanti kita pasang dengan kancing magnet. Kalau mau dipasang furing kain juga boleh, gak apa-apa dipasang kancing magnet dulu, nanti furingnya tinggal kita jahit di dalam, karena tidak mengenai bagian kancing magnet, jadi aman ya. Nah, sekarang kita buat bagian untuk penguncinya atau tutup dompet tasnya ya. Jadi kita buat slip knot terlebih dahulu. Kemudian kita buat rantai sebanyak 10. Kalau sudah, sekarang kita buat single crochet di rantai di sebelahnya. Kemudian single crochet lagi di setiap rantai. Kemudian di rantai yang paling ujung kita isi dengan 3 single crochet. 1, 2, kemudian 3. Selanjutnya di rantai berikutnya, di sini di setiap stitchnya ini kita isi dengan 1 single crochet. Jadi ada 8 single crochet ya. Nah, ini sudah di single crochet yang ke-8.
Sekarang kita lanjut ke baris yang kedua. Kita buat rantai 1, kemudian balik rajutannya. Lalu kita buat 8 single crochet. Dimulai dari sini di bawah rantai ya. Kemudian di 3 SC yang kita buat di ujung sini, setiap stitchnya kita buat 2 single crochet atau SC increase. Jadi ini SC increase-nya 3 kali. Lalu di sini SC increase. Kemudian di bagian ini 8 stitch ini kita isi dengan 1 single crochet. Baris kedua sudah selesai, kita akan lanjut di baris ketiga, rantai 1, kemudian balik rajutannya. Sekarang kita buat cara yang sama lagi, jadi kita buat 8 SC di 8 stitch ya. Jadi tujuh, 8. Nah, kemudian kita akan membuat SC increase di 6 stitch berikutnya. Karena ini tadi kita isi dengan SC increase 3 kali ya. Berarti ada 6 SC di sini, 6 stitch. Jadi setiap stitchnya kita akan isi dengan SC increase lagi. Di ini yang ketiga, ini yang keempat, yang kelima, dan ini SC increase yang keenam. Kemudian selanjutnya di sini kita isi dengan 1 SC di 8 stitch ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudah seperti ini. Sekarang kita lanjut di baris yang keempat. Rantai 1, balik rajutannya. Kemudian teman-teman bisa membuat SC di 8 stitch berikutnya. 1, 2, dan seterusnya sampai 8 stitch ya. Ini yang ke-8. Sekarang kita akan lanjut dengan membuat 1 SC, kemudian SC increase. Berselang-seling seperti itu sampai dengan 6 kali. Jadi 1 SC, SC increase ini 1 SC, SC increase ini 2, jadi 6 kali selang-seling ya. Jadi ini 1 SC, kemudian SC increase, 1 kali, kemudian 1 SC, SC increase ini yang kedua, 1 SC, SC increase di sebelahnya ya, ini yang ketiga, 1 SC, SC increase, ini yang keempat, 1 SC, SC increase, ini yang kelima, kemudian 1 SC, SC increase, ini yang keenam. Nah, sudah seperti ini. Sekarang kita lanjut membuat SC di 8 stitch berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah,
Nah, sudah seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita bakal cek dulu. Kita bakal cek dulu dengan tasnya, kira-kira sudah pas atau belum ukurannya untuk membuat kancing di sini. Jadi, misalnya ini kita pasangkan di sini, lalu kita buat kancing seperti ini. Kalau dirasa sudah cukup, nah ini, kalau dirasa sudah cukup, teman-teman bisa berhenti sampai dengan baris ini. Kita putus benang, putus dengan agak panjang aja. Jadi ini kita buat rantai 1, kemudian kita putus benang. Jadi sudah diputus benang seperti ini, kemudian kita pakai jarum tapestri untuk memasangkan. Nah, kita pasang, jadi kita tentukan dulu ini bagian depannya, berarti ini kita pasangkan di sebelah sini. Nah, ini bagian belakangnya, jadi sudah dirapikan juga. Kita tinggal jahit saja di sini, di tengah-tengah. Nah, ini sudah selesai, sudah dijahit seperti ini, sudah dirapikan juga, diselip-selipkan di dalam sisa benangnya. Kemudian kita akan pasang kancing magnetnya. Kancing magnetnya ini, jadi bagian bawahnya ini yang ini ya, bagian lubangnya, dan ini yang ini di bagian atas. Jadi ini tinggal kita jahit aja, menyesuaikan di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kita jahit aja pakai benang dan jarum jahit biasa. Nah, ini dia sudah jadi, teman-teman. Sudah selesai kita pasang kancing magnet, dan di sini juga saya tambahin label ya untuk mempermanis aja. Kemudian taselnya ini tinggal kita pasangkan, jadi seperti ini aja. Ini sudah ya, ini tinggal kita pakai saja. Nah, demikian teman-teman tutorial membuat tas handphone. Mudah-mudahan ini bisa diikuti dengan mudah dan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan tentu saja terima kasih yang sudah subscribe channel saya. Yang belum silahkan subscribe. Silahkan like juga video ini kalau teman-teman suka, dan boleh share video ini di semua media sosial yang teman-teman miliki. Siapa tahu ada teman kita yang lain yang juga membutuhkan video ini. Dan juga tentu saja silahkan aktifkan notifikasi loncengnya, jadi kalau saya ada video baru, teman-teman bisa langsung update. Nah, demikian teman-teman, sampai ketemu lagi di video tutorial berikutnya. Sampai jumpa!